Kecelakaan yang menimpa Mutiara dan Pak RT menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Malam itu, sirena ambulans memekakan telinga. Lampu biru berkedip memenuhi jalan, dan dalam hitungan menit, hidup semua orang berubah total. Di rumah sakit, Mutiara kini terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi selang dan monitor yang terus berbunyi. Dokter menyebut kondisinya kritis, namun masih ada peluang jika ia bertahan dalam 24 jam pertama. Semua orang berkumpul, tetapi hanya satu yang tidak bergerak dari samping ranjang, Kenzo. Ia duduk dengan mata merah bengkak, menggenggam tangan Mutiara erat seolah takut kehilangan hangatnya. Berat tubuhnya turun, wajahnya pucat, namun ia memaksa tetap ada di sana. "Bangun, aku mohon," bisiknya tanpa suara. Baginya, dunia sudah runtuh, tapi ia tidak akan pergi sebelum Mutiara membuka mata. Sementara itu, kabar kematian Pak RT mengguncangkan seluruh keluarga. Namun yang membuat semuanya lebih menegangkan adalah fakta bahwa sebelum insiden itu terjadi, Pak RT sempat mengungkapkan sesuatu yang hanya didengar Mutiara. Sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan Rianti. Mutiara tahu siapa ayah kandungnya. Dan kini, satu-satunya yang menyimpan kebenaran itu justru terbaring tanpa kesadaran. Rianti hidup dalam ketakutan terbesar yang pernah ia rasakan. Kecelakaan itu bagai cambuk dari masa lalu yang terus ia tutup rapat. Ia berdiri mematung di luar ruang ICU. Tubuhnya gemetar setiap kali dokter masuk ke ruangan Mutiara. Untuk pertama kalinya, raut wajah Rianti bukan lagi wajah seorang perempuan yang keras, melainkan seseorang yang sedang dihantui rasa bersalah. Kisah Widuri, kebohongan di kampung nelayan, manipulasi bertahun-tahun, dan rahasia terbesar dari semuanya, bahwa Mutiara adalah darah daging Aditya. Rianti tahu, jika Mutiara sadar, semuanya akan berakhir. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Setiap detik terasa seperti hukuman atas semua dosa masa lalu yang ia coba lupakan. Sementara itu, Aditya berada di ambang runtuh. Sejak mendengar Mutiara koma, dadanya terasa seperti dihimpit beban tak terlihat. Ia merasakan sakit yang sama ketika dulu kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, Widuri. Tanpa alasan yang jelas, setiap kali ia melihat Mutiara, hatinya bergetar seperti sedang memanggil seseorang yang hilang dari hidupnya bertahun-tahun. Dan kini, setelah mengetahui bahwa Mutiara dan Pak RT sempat berbicara tentang masa lalu sebelum kecelakaan, ia mulai sadar ada sesuatu yang selama ini tidak diberitahu padanya. Aditya melihat Kenzo yang terus menjaga Mutiara. Melihat kesetiaan itu, ia merasakan sesuatu yang menghangat, namun juga menusuk. Sebuah pikiran mengusik batinnya. Bagaimana jika dia benar-benar putriku? Dan jika itu benar, berarti hubungan Kenzo dan Mutiara bisa hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Kenzo adalah orang yang paling tidak tahu apapun. Ia tidak mendengar pengakuan Pak RT. Ia tidak tahu rahasia yang mengancam keluarganya. Ia hanya tahu satu hal. Ia mencintai Mutiara dengan seluruh hidupnya. Ia tidak pulang selama 3 hari. Tidak makan dengan baik, tidak tidur lebih dari 1 jam. Dokter sampai memperingatkannya untuk istirahat, namun Kenzo menolak. Ia memegang tangan Mutiara dan berjanji dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Tuhan sekalipun mengambil kamu dari aku." Kematian Pak RT membuat misteri semakin gelap. Satu-satunya saksi kebenaran kini sudah tiada, dan satu-satunya harapan untuk membuka kebenaran itu adalah Mutiara. Rianti semakin terpojok, Aditya semakin curiga, Kenzo semakin tenggelam dalam cinta dan ketakutan, dan Mutiara berada di antara hidup dan mati, sambil membawa kunci untuk membongkar semua rahasia keluarga. Ketika Mutiara nanti membuka mata, semuanya akan pecah menjadi 2. Kebenaran yang selama ini terkubur akan menyeruak, menghancurkan batas, memutus hubungan, dan mungkin menyelamatkan seseorang yang selama ini hidup dalam kebohongan. Drama ini baru saja memasuki babak paling menegangkan, babak yang mustahil dilewatkan oleh miliaran penonton.